Nah, di sini aku perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang agama dan kesehatan nih teman-teman. Sebelumnya, kita ini kan sebagai manusia butuh yang namanya kesehatan ya, karena ketika tubuh kita sehat, kita akan bisa beraktivitas dengan lebih nyaman. Selain itu, banyak sekali nih kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan sehingga memberikan manfaat kepada sesama. Sementara itu, manusia sendiri kan juga merupakan makhluk yang kompleks yang terdiri dari unsur fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Kemudian untuk agama ini adalah suatu ajaran di mana setiap pemeluknya dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Nah, untuk itu, semua penganut agama yang meyakini agama yang dianutnya akan senantiasa melaksanakan segala hal yang ada dalam ajaran agama tersebut. Dan kesehatan ini kan juga merupakan rahmat yang diberikan Tuhan kepada manusia ya. Kesehatan ini juga sangatlah penting dalam kehidupan. Kesehatan ini juga bermanfaat nih dalam agama. Hubungan antara agama dan kesehatan bakalan kami bahas lebih lanjut di video kali ini, jadi simak terus ya teman-teman. Nah, dalam bidang kedokteran atau keperawatan terdapat kode etik untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, agama, dan adat istiadat. Artinya berarti tenaga medis ini tidak boleh bertindak diskriminasi terhadap pasien. Kode etik ini berkaitan dengan tuntutan profesionalitas tenaga medis. Kemudian tenaga medis ini juga wajib untuk menghargai hak pasien. Dengan kata lain, tenaga medis harus menjunjung tinggi hak-hak pasien, termasuk menghargai pemahaman agamanya. Ada nih teman-teman satu kasus di mana seorang dokter ini digugat oleh pasien yang ditolongnya. Kasus ini terjadi di Kanada nih teman-teman. Jadi ketika seorang dokter melakukan transfusi darah kepada pasien penganut ajaran Yahudi konservatif, sebelumnya dalam dompet pasien tersebut sudah dituliskan kalimat no blood transfusion sesuai dengan ajaran dari sekte agamanya ya. Namun karena naluri dokter untuk menyelamatkan pasiennya, maka terpaksa sang dokter tersebut melakukan tindakan transfusi darah ke seorang pasien tersebut. Nah, karena pasien tersebut merasa dirugikan nih dan merasa tidak dihargai kepercayaannya, maka ia melaporkan tindakan dokter tersebut dengan tuduhan malpraktik. Nah, dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk menghargai hak pasien untuk memegang teguh ajaran agamanya, bukan hanya tentang penyembuhan atau pengobatan ya teman-teman. Kemudian dalam agama apapun pasti mengajarkan umatnya untuk menjaga tubuhnya ya. Adapun manfaat agama dalam kesehatan ada sebagai berikut nih. Yang pertama, agama itu sebagai sarana untuk mengatasi frustasi dan pikirannya lebih positif dan jernih gitu. Berdasarkan survei yang dilakukan kepada 345 pasien oleh Journal of American Medical Association pada tahun 2009 menyatakan bahwa mereka yang menderita penyakit kronis apabila lebih aktif beribadah dapat memperpanjang hidup mereka. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Hal ini dikarenakan setiap agama menanamkan sikap sabar dalam menjalankan hidup dan selalu berpikir untuk tetap positif dalam menjalani rintangan dalam kehidupan nih. Kemudian yang kedua, ada ajaran hidup sehat. Nah, agama ini kan mengajarkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang menyehatkan seperti meditasi, berpuasa, dan berdoa. Selain itu, agama juga melarang umatnya untuk berperilaku buruk seperti narkoba, seks bebas, bahkan mabuk-mabukan ya. Hal-hal tersebut dapat merusak kesehatan manusia. Selain itu, orang yang rajin dalam kegiatan keagamaan diyakini akan berumur lebih panjang nih teman-teman. Nah, ternyata dari penjelasan di atas ada kaitan erat ya antara agama dan kesehatan. Ada juga manfaat dari ajaran agama untuk kesehatan jasmani maupun rohani manusia. Untuk itu, buat teman-teman semua nih, jangan lupa untuk jaga tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap rahmat Tuhan yang Maha Esa.